Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali lagi belajar tema 3B, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Hari ini tentunya kalian sudah membaca doa, murojaah, dan membaca Asmaul Husna ya. Dan ingat, jangan lupa sarapan dan olahraga, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Juga rajin membersihkan lingkungan rumah. Anak-anakku sekalian, perhatikan. Kita hari ini akan belajar pembelajaran 45 dan 6 subtema 1 halaman 21. Nah, di situ ada ayo mendengarkan. Ada cerita mawar merah dan mawar putih. Di situ ada cerita mawar merah dan mawar putih, kalian baca. Setelah itu, seperti kemarin ya, itu hanya dongeng ya, dongeng mawar merah dan mawar putih. Seperti minggu-minggu kemarin, dongeng sudah Ibu jelaskan apa itu dongeng, pengertian dongeng. Di sini dongeng mawar merah dan mawar putih kalian baca ya. Sebenarnya di sini kalian hanya mendengarkan. Tapi karena kita daring, tidak tatap muka, jadi kalian baca sendiri. Dan kalian tuliskan pesan moral dari dongeng di atas. Halaman 21 di bawahnya, kalian tuliskan pesan moral dari dongeng di atas setelah kalian baca dongeng mawar merah dan mawar putih. Apa pesan moral itu? Pesan moral itu pesan yang mendidik. Ya, kalian setelah kalian baca, pesan apa sih dari dongeng mawar merah dan mawar putih, pesan yang mendidiknya buat kita? Ditulis di halaman 21, ayo berlatih. Lanjut ke halaman 22. Di halaman 22 di sini ada tumbuhan yang Allah ciptakan di dunia ini, banyak memberikan manfaat untuk kita. Nah, di sini akan dijelaskan manfaat tumbuhan adalah sebagai berikut. Di sini pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, di situ ada gambar buah pisang, melon, apel, anggur, terus apalagi pepaya, banyak ya, kiwi dan lain-lain. Di sini ada gambar buah-buahan. Buah-buahan adalah sumber makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, selain buah-buahan, kita juga dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita juga dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan seperti padi dan gandum. Teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Gula berasal dari tumbuhan tebu. Allah menciptakan tumbuhan, sangat banyak manfaatnya untuk kita. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Tandanya kita bersyukur kepada Allah, kita harus selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini yang kedua, gambar tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Gambarnya di sini daun kumis kucing dapat dijadikan obat. Nah, di sini bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi yang kita suka beli. Misalnya kita beli rasanya rasa bunga melati, bunga mawar. Kalau beli minyak wangi itu karena itu bahan bakunya dari tumbuhan seperti bunga-bungaan. Tumbuhan lidah buaya juga dan kumis kucing dapat dibuat menjadi obat. Nah, karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Yang gambar keduanya, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan, contohnya kayu jati, kayu kelapa,
kayu mahoni itu digunakan biasanya untuk membuat kursi, meja, dan lemari. Jadi subhanallah ya, tumbuhan yang Allah ciptakan sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Nah, di sini juga ada kapas, adalah bahan baku untuk membuat kain. Kain dipintal menjadi benang. Benang dijahit, dipintal menjadi bahan baju yang siap dijahit dan dipakai oleh kita. Lanjut. Di sini ada nanti halaman 23, ayo jawab. Tuliskan jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk hal-hal berikut. Misalnya bahan makanan apa jenis tumbuhannya, untuk obat-obatan apa, bahan bangunan apa, bahan pakaian apa. Tadi udah dijelaskan ya sama ibu ya. Jadi halaman 23 ayo jawab dikerjakan. Lanjut ke halaman pembelajaran 5 halaman 26. Di halaman 26 ini kita akan belajar bunga puspa nasional Indonesia. Pertama, bunga puspa bangsa itu ditunjukkan pada bunga melati. Bunga melati dijadikan puspa bangsa. Kenapa? Karena bunga yang berasal dari Asia Selatan ini merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih. Nah, putih di sini melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga bunga melati relatif murah atau merakyat. Kelebihan yang dimiliki melati tersebut yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai puspa bangsa. Lanjut, ada puspa pesona, yaitu bunga anggrek bulan. Ciri-ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih juga ya, seperti melati. Warnanya putih. Anggrek bulan tersebar luas mulai dari Indonesia, Papua, Filipina, Malaysia hingga ke Australia. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Nah, di sini bunga anggrek bulan dijadikan puspa pesona karena keindahannya. Keindahan anggrek bulan mempesona banyak orang. Keindahan yang mempesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Lanjut, ada puspa langka atau Padma raksasa. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, selain menjadi salah satu dari bunga nasional, Rafflesia arnoldi juga menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Bunga Padma raksasa hanya dapat tumbuh di hutan-hutan Sumatera. Nah, kenapa bunga Padma raksasa ini dijadikan puspa langka? Karena hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Selebihnya kalian baca ya halaman 26 dan 27. Halaman 28, ayo jawab dikerjakan. Di halaman 28 itu jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan 3 jenis bunga yang menjadi bunga nasional Indonesia yang tadi Bu Guru jelaskan di halaman 26 dan 27. Ayo jawab di halaman 28 dikerjakan. Lanjut, kita akan belajar ke pembelajaran 6, petani dan burung nuri. Di sini ada cerita dongeng juga, ketemu lagi nih. Dongeng petani dan burung nuri. Kalian baca dulu ya. Setelah membaca, kalian ada ayo berlatih di halaman 33 dan ayo menulis di halaman 33 yang bawah. Tulislah pesan moral dalam dongeng di atas. Apa itu pesan moral? Pesan yang baik, yang mendidik, yang kalian baca di dongeng petani dan burung nuri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.